Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan acara atau program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami kembali Tuhan boleh datang menampilkan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah jaga pelihara kami di sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Terlebih Engkau boleh bangunkan kami pada pagi yang indah dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Untuk itu, Roh Kudus menolong kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun yang mendengarkan, menikmati acara renungan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan kita akan teruskan. Sekarang kita sudah masuk pada bagian yang kelima, yaitu perihal tentang berkat-berkat yang dialami oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ya, kita sudah melewati 4 bagian. Ya, yang pertama, bagaimana orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, nah sekarang kita akan masuk pada bagian yang kelima. Saya akan baca dari bagian pertama, ya, ayat yang ke-8, ya, atau dari ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang ketiga, yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya. Yang keempat, yang daunnya tetap hijau. Yang kelima, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Inilah bagian yang kelima yang akan kita bahas, akan kita renungkan pada pagi yang indah ini. Ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, bila sesuatu keadaan alam terjadi, itu tidak akan mempengaruhi, ya, kehidupannya, ya, kehidupan orang benar, orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Situasi dan kondisi alam ini berubah-ubah bagaimanapun, baik itu musim penghujan, musim kemarau, ya, musim pandemi dan lain sebagainya, orang percaya tidak akan terkontaminasi, ya. Selain tidak terpengaruh, saudaraku, ya, orang percaya itu akan tetap tidak khawatir, ya. Jadi ayat yang bagian yang kelima di sini dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya. Ketika kekeringan melanda, ya, masalah melanda kehidupannya, dia pertama tidak terkontaminasi, ya. Tidak terkontaminasi, tidak dapat dipengaruhi dengan keadaan luar, ya. Sebab kerohanian itu berbicara di dalam ini, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di luar tidak akan mampu mempengaruhi kondisi keadaan rohani kita, ya. Kita akan tetap memelihara menikmati providensia Tuhan, ya. Kita lihat pada waktu bangsa Israel mengalami masa kekeringan selama 3,5 tahun, ya, sebagai akibat, ya, Tuhan mengatakan melalui Elia, ya, jika sesungguhnya aku berkata kepadamu, tahun-tahun ini tidak akan ada embun, bahkan tidak akan turun hujan kecuali yang kukatakan. Itu kata Elia, ya. Dan kita lihat apa yang terjadi, ternyata terbukti, saudara, ya. Masa kekeringan yang melanda Israel pada masanya Raja Ahab memerintah, apa yang terjadi? Kekeringan terjadi, akhirnya Tuhan menyuruh Elia
kamu sekarang pergi ya ke daerah Sarfat, yang ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ ada satu anak sungai yang bernama Sungai Kerit. Di sana kamu akan minum, mendapatkan air, ya. Dan pada setiap petang aku telah. Tuhan katakan telah. Jadi bukan berarti akan, ya. Telah. Jadi janji Tuhan itu pasti, ya. Nah, Elia lakukan apa kata firman Tuhan, ya. Selama 3,5 tahun, ya. Ketika dia ada di tepi Sungai Kerit, belum selesai 3,5 tahun, air sungai itu bisa habis, saudara. Saudara bayangkan, ya. Panas yang melanda musim kemarau yang melanda Israel luar biasa begitu dahsyat. Sampai sungai pun bisa kering, saudara, ya. Tapi sungainya Allah, ya, tidak pernah kering. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat pemeliharaan Allah, providensia Allah yang dialami oleh Elia itu pasti dialami oleh setiap orang percaya. Dan terbukti sampai hari ini, masa pandemi belum berakhir, bahkan muncul varian baru, ya, Omikron, ya. Tapi pemeliharaan Allah bagi umat-umat Allah yang tetap mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapan kepada Tuhan telah kita alami bersama, saudara. Dan saya sampai hari ini masih eksis, masih ada, ya. Kita masih kemurahan Tuhan berlaku atas kita, saudaraku, ya. Nah, dikatakan tidak akan mempengaruhi, ya. Setelah Sungai Kerit kering, Tuhan bilang apa kepada Elia? Sekarang pergilah ke satu kota, ya, satu desa bernama Sarfat di daerah Sidon. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan mengutus itu di luar logika kita. Cara Tuhan menolong itu tidak bisa kita nilai dengan akal kita. Seharusnya kalau kita menolong orang, misalnya seseorang yang kaya, menolong kita, tahu-tahu dia sudah nggak bisa lagi menolong, pasti Tuhan akan menyuruh, ya. Kalau menurut logika kita, pasti Tuhan siapkan orang yang lebih kaya dari orang kaya yang pertama yang menolong kita, yang sudah mulai tidak bisa menolong. Itu logikanya. Tapi ketika, ya, Sungai Kerit yang diharapkan oleh Elia bisa memberikan dia air minum, ya, memberikan dia burung gagak, memberikan makanan, akhirnya kering Sungai Kerit dan Tuhan masih memelihara, ya. Tuhan katakan kepada Elia, pergilah ke satu daerah di seberang Sungai Yordan, yaitu kepada seorang janda Sarfat. Ini janda bukan janda kaya seperti banyak orang mungkin beranggapan ini konglomerat. Enggak, saudara. Dia kalau bangsa pakai bahasa sehari-hari, bahasa orang Betawi, ini bukan konglomerat, kong melarat, ya. Ini bukan engkong, ini cim, ya. Nenek-nenek tua janda di Sarfat, ya. Dia bukan orang kaya, dia adalah janda yang miskin. Pada masa kekeringan yang dialami Israel, Elia diutus ke sana. Apa yang terjadi? Dia ketemu firman Tuhan, pergi ke Sarfat, ada seorang janda yang akan memelihara engkau. Dan apa yang terjadi? Betul, dia ketemu, saudara, di pintu gerbang kota. Ketika dia masuk, dia ketemu dengan ibu janda yang apa yang saudara dilakukan? Sedang memungut kayu, ya. Elia berkata, berikan aku minum. Sebelum janda ini pergi, dia katakan, buatkan juga aku sepotong roti, ya. Karena makanan dan minuman itu penting, ya. Berikan aku minum. Nah, saudara, apa yang terjadi? Baru saja mau jalan nih janda, Elia berkata, buatkan juga bagiku sepotong roti. Nah, saya juga sudah jelaskan kemarin apa yang terjadi. Tanpa ada argumentasi dari janda miskin ini, dia tetap percaya. Dia tidak khawatir tentang apa yang dikatakan Elia. Dia tidak khawatir, ya. Sempat dia argumentasi sih, dia bilang, ya, ini tinggal aku makan sama anakku. Sekarang aku sedang memut 1-2 potong kayu untuk memasak, membuatkan roti bundar. Tinggal kami makan berdua, habis itu mungkin kami akan mati. Tetapi Elia meyakinkan ibu janda itu, buatlah terlebih dahulu bagiku, sesudah itu bagimu dan anakmu. Dan Elia lebih meyakinkan lagi, maka tepung di dalam tempayan tidak akan berkurang, minyak yang ada di buli-buli tidak akan habis. Perkataan seorang hamba Tuhan harus mampu meyakinkan kepada setiap pendengarnya, kepada setiap orang percaya yang ketemu dengan dia, sharing dengan dia, discuss dengan dia.
Menerima pengajaran dari harus mampu meyakinkan supaya orang tidak memiliki kekhawatiran, tidak mengalami kekhawatiran. Janda di Sarfat kalau dia pakai logika, aduh, tinggal aku sama anakku makan ini nggak cukup, bakal mati. Tapi Elia meyakinkan, bagaimanapun kondisi yang kita alami di hari-hari ini, tetap percaya kepada hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya, jangan sampai kita khawatir, itu tidak percaya namanya ya. Sebabnya mari kita di hari-hari ini tetap selalu memiliki keyakinan yang penuh. Janda Sarfat lakukan saudara ya. Dia tidak memiliki kekhawatiran. Maka dia melihat mujizat Tuhan. Sejak Elia berkata demikian, terbukti firman Allah katakan, ketika Tuhan menurunkan hujan, ya tidak tahu sudah tahun keberapa itu ya. Pada tahun ketiga, 3,5 tahun baru turun hujan. Tetapi ketika Elia pergi kepada janda di Sarfat ini, saya tidak tahu, mungkin tahun kedua mungkin kalau nggak salah. Berarti masih ada 1 tahun kira-kira ya, sebab tidak ada informasi dari Alkitab. Kalau kemarau itu 3,5 tahun, kemungkinan tahun kedua bisa jadi ibu janda ini didatangi oleh Elia. Sebab sungai Kerit kering loh, bayangin, sungai Kerit kering ya. Dan apa yang terjadi selama menunggu masa penghujan tiba ya? Apa yang terjadi? Alkitab memberikan kesaksian ya, mencatat bahwa apa yang dikatakan Elia terjadi terhadap kehidupan ibu janda ini. Selama engkau memberikan minyak tepung yang ada di dalam tempayan, ya, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Bayangin ya, di sini 1 Raja-Raja 17 ayat 17 menyatakan bahwa tepung dalam tempayan dan minyak yang ada di dalam buli-buli tidak pernah habis. Ya, betapa dahsyatnya providensia Tuhan ya. Ini aneh bin ajaib. Cara Allah pertama kepada Elia, pergi ke sungai Kerit. Ini aneh kan? Habis sungai Kerit, pergi ke janda Sarfat. Tapi janda Sarfat tidak pernah habis-habis. Tuhan menyatakan mujizat pertama kepada Elia. Apa yang terjadi di sana? Kalau bisa minum, kalau minum dari sungai iya, tapi makan siapa yang kirim? Burung-burung gagak Tuhan perintahkan kepada Elia membawa roti setiap petang, saudaraku. Ya. Di Sarfat yang memelihara dia adalah seorang ibu janda. Cara Tuhan menolong kita seringkali tidak masuk akal, bertentangan dengan logika, tapi itulah cara kerja Tuhan. Maka orang percaya jangan pernah ada kekhawatiran di masa apapun yang kita hadapi. Ya, seringkali kita khawatir, saudara ya. Amsal 12 ayat 25 kita tidak perlu baca ya. Di sana dikatakan kekhawatiran itu dapat membungkukkan orang. Ya, akan mengalami sakit penyakit kalau kita bungkuk kekhawatiran, saudara. Seringkali orang khawatir banyak hal. Ini di pikiran ini terjadi peperangan, saudara. Apa yang terjadi? Memikirkan hal-hal yang tidak mampu kita pikirkan. Bagaimana jalan keluarnya? Bisa bongkok. Ya. Kekhawatiran bisa membuat orang bungkuk. Artinya apa? Bisa muncul sakit penyakit. Sebagai akibat pikiran, penyakit pasti datang. Bisa depresi, bisa stres, bahkan fatalnya bisa apa, saudara? Orang bisa gila loh. Ya, dia gak mampu menanggung beban. Pikiran sudah tidak bisa berpikir dengan jelas, dengan murni, dengan sadar penuh. Akhirnya muncullah berbagai penyakit. Tapi mari, bagaimanapun keadaan kita, ya, kita harus tetap yakin, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mampu memelihara kehidupan kita. Jangan sampai ada kekhawatiran, saudara. Mari kita lihat pada waktu Yesus khotbah pertama di bukit. Ya, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Ya, perhatikan, kita akan membacakan ayat-ayat ini. Ya, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Perhatikan apa yang menjadi khotbah Yesus di bukit. Dia katakan demikian, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu
Janganlah kamu khawatir pada akan tubuhku, janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu dan akan yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakku yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya, akan pakaian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, ya? Hai orang-orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai? Saudaraku, kita lihat ada 3 hal yang menjadi kekhawatiran manusia di dalam hidup ini. Sebab memang itu merupakan kebutuhan. Tetapi orang yang percaya, Tuhan katakan jangan sampai kita memiliki kekhawatiran tentang soal sandang, pangan, dan papan. Ya, soal makan, soal minum, dan soal pakaian. Makan, minum, dan pakaian. Ya, saudaraku yang kekasih, seringkali ya, mengapa Tuhan memberikan ilustrasi? Ada 2 ilustrasi. Ya, yang pertama, ya, Tuhan menyatakan, lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan bekal dalam lumbung, Bapa pelihara. Sampai sedemikian Yesus berkata. Yang kemudian dikatakan, siapakah dalam hidupnya karena kekhawatiran bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada manusia yang bisa menambahkan umur panjang selain di tangan Tuhan. Manusia itu umur panjang, umur pendek itu Tuhan yang menentukan berapa lama kita harus hidup di dalam dunia ini. Kemudian dikatakan apa? Bunga bakung, ya, yang begitu indah, ya, dia begitu didandanin oleh Tuhan. Bunga bakung yang begitu indah didandani oleh Tuhan. Saudara tahu, bahkan dibandingkan, coba saudara perhatikan, dia katakan, Salomo dengan segala kemegahannya, ya, bangsa Israel mencapai puncak kemakmuran kejayaannya pada masa Salomo. Tapi Salomo dengan segala pakaian yang indah, Yesus berkata dia tidak pernah ada pakaian seperti yang dimiliki oleh bunga bakung. Bunga bakung itu bunga yang terindah, saudara. Di dalam kitab Kidung Agung, bunga bakung itu menuju kepada pribadi Yesus. Ya, saudaraku yang kekasih, apapun yang ada dalam dunia ini yang kita butuhkan, jangan sampai kita memiliki kekhawatiran, ya. Sebab kita lebih dari burung-burung di udara dan lebih daripada bunga bakung, saudara, ya. Walaupun itu cuma sementara, mereka hidup, ya, rumput, ya, begitu juga dengan burung-burung di udara, begitu dengan kembang atau bunga bakung, itu cuma sementara. Tapi saudaraku tahu, Bapa memelihara apa yang Dia ciptakan, bukan hanya manusia. Apatah lagi kita adalah manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tidak perlu khawatir, saudara, ya. Ini harus kita pahami, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 Petrus yang ke-5 ayat yang ke-7, ya. 1 Petrus yang ke-5 ayat yang ke-7. Kita akan lihat referensi dari renungan kita ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ya. Kita lihat apa firman Tuhan katakan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Perhatikan ayat ini, saudara, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala kekhawatiranmu, kata segala saudara garis bawahi.
Saudara khawatir tentang apa? Ya. Saudara perhatikan, garis bawahi kata segala. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saudara khawatir tentang apa? Masa depan saudara, ya. Usaha saudara, pekerjaan saudara, ya. Saudara, dengan penyakit saudara mungkin saudara alami belum sembuh-sembuh. Jangan khawatir dalam segala sesuatu, ya. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Artinya apa? Kondisi apapun yang kita alami, tidak ada yang tidak dilihat, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan kita. Dia Maha tahu. Kenapa kita mesti khawatir? Burung di udara diciptakan tidak segambar, tidak serupa dengan Allah. Bapa pelihara, ya. Rumput di padang yang cuma sebentar saja dia hidup, sebentar akan mati, dibuang ke dalam api. Dipelihara itu rumput, saudara. Rumput bisa numbuh, itu bukan kebetulan. Tuhan berfirman, hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhan termasuk rumput. Apalagi bunga bakung. Itu bukan dipelihara, diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Tapi kita dikatakan apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak kita Bapak yang bertanggung jawab, ya. Bapak kita Bapak yang bertanggung jawab. Dia yang ciptakan, Dia juga yang akan memelihara mereka, ya. Memelihara. Tentang kebutuhan hidup jangan kita khawatir dengan Tuhan, saudaraku, ya. Di masa-masa ini, masa di ayat ini berkata yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kemarin Elia tidak dia tidak mengalami, ya, datang panas terik. Sekarang di sini dia katakan yang tidak khawatir. Pertama, dalam masa-masa seperti itu orang percaya tetap tidak terkontaminasi dengan kondisi yang terjadi. Yang kedua, tidak mempengaruhi kehidupan rohani. Seperti Nabi Habakuk, dia menyanyi bagi Tuhan, dia bikin komitmen dengan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah dan seterusnya, tetapi aku akan bersorak-sorak bagi Tuhan, ya. Habakuk pasal 3, saya baca lagi, ya. Ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku yang kekasih, mari bikin komitmen dengan Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami, kita tetap akan memuji, memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga ketika masa-masa yang membuat kita mungkin akan muncul khawatir, kita tidak akan terkontaminasi. Kita tidak akan mengalami, ya. Dan kita tetap mampu memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya dengan kondisi yang seperti itu terjadi, seperti sekarang yang sedang terjadi, ya. COVID-19 belum berakhir, muncul varian baru, tapi kita akan mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata apa, saudaraku? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita dengar pembacaan firman Tuhan ini, ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ya. Ayat ini begitu pendek tetapi indah bunyinya, saudara, ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata gantilah, ya. Bukan hanya satu, ya. Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata tadi apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala hal apapun, tidak perlu kita khawatir. Sebab Tuhan yang memelihara kita, ya. 1 Petrus 5 ayat 7 bagian akhir berkata, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Tesalonika 18, ternyata Paulus dan Yesus punya gaya bahasa yang sama. Kenapa? Yesus mengucapkan dia sebagai Tuhan, tetapi Rasul Paulus dia mengucapkan dalam ilhaman roh Allah, ya. Paulus berkata kepada jemaat atau anak-anak Tuhan yang ada di Tesalonika, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku,
Jujur sama katakan, masa pandemi, masa kesukaran kita hadapi, Tuhan izinkan supaya apa? Allah akan melihat di mana anak-anak Tuhan yang mampu mengucap syukur dalam kondisi yang mereka hadapi. Sakitkah? Kita di PHK dan lain sebagainya. Apakah kita mampu mengucap syukur? Tuhan mau lihat kondisi yang kita alami. Tuhan ingin membuktikan mana anak-anak Tuhan yang mampu mengucap syukur dalam kondisi seperti itu. Amin, saudaraku. Makanya kita jangan khawatir. Amin, saudaraku. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka Mazmur pasal 55 ya, ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Kita akan lihat ayat ini sebagai ayat penutup sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi yang indah ini. Mazmur 55 ya. Kita akan lihat ayat itu. Mazmur 55 ini ditulis oleh Daud. Saya akan bacakan ya. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran. Ya. Ada nyanyian yang bersifat pengajaran, ada yang nyanyian bersifat doa, ada nyanyian bersifat permohonan dan sebagainya. Ya. Tapi Mazmur 55 ini Daud yang menulis, dan nyanyian ini berupa pengajaran. Ya. Jadi orang percaya itu diajar bukan hanya dengan pengajaran secara biasa, tetapi melalui pujian kepada Tuhan. Ya, Daud berkata demikian kepada umat Allah pada masa itu. Ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Saudaraku yang kekasih, ketika badai datang, apapun bentuk badai itu, tidak sedikit orang percaya goyah. Tapi tidak selama-lamanya orang percaya dibiarkan goyah oleh Tuhan. Ketika badai datang, itu ujian bagi iman kita. Apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan atau khawatir? Jika kita khawatir, ini sangat berbahaya, saudara. Khawatir itu ada 3 kawannya. Ya, pertama khawatir, cemas, ragu, bimbang. Itu 4 sekawan itu musuh daripada iman. Tahu kita cemas, kita khawatir, kita bimbang, kita ragu, tidak bakal jadi mujizat. Kita lihat Elia, kita lihat Yehoshafat, dua-dua punya keyakinan. Mereka tidak khawatir, mereka tidak terkontaminasi dengan, tidak terpengaruh oleh situasi. Kalau kita dihadapkan dengan hal-hal yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, itu ujian bagi kita, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita jangan khawatir, kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka kita akan lihat pemeliharaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan satu pujian sebelum kita akhiri renungan kita pagi yang indah ini. Besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sudah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang percaya. Haleluya, haleluya.
Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan yang ubah miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akhiri renungan kita ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan oleh anugerah-Mu. Kembali kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi yang indah ini. Bapa, kami percaya di sepanjang hari ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami akhiri renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.